Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kali ini saya akan menyampaikan materi pada bab 3, artikel, makalah, dan laporan penelitian. Pada artikel terbagi menjadi dua, artikel hasil penelitian dan artikel non-penelitian. Artikel hasil penelitian ialah hasil-hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel untuk kemudian diterbitkan dalam jurnal-jurnal memiliki kelebihan dibandingkan yang ditulis dalam bentuk laporan teknis resmi. Laporan teknis resmi memang dituntut untuk berisi hal-hal yang menyeluruh dan lengkap sehingga naskahnya cenderung tebal dan direproduksi dalam jumlah yang sangat terbatas, dan akibatnya hanya kalangan yang sangat terbatas saja yang dapat membacanya. Sebaliknya, hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel biasanya dituntut untuk berisi hal-hal yang penting saja, oleh karena setiap kali terbit sebuah jurnal memuat beberapa artikel sehingga ruang yang tersedia untuk sebuah artikel terbatas. Jurnal yang diterbitkan oleh suatu fakultas akan dibaca sedikitnya oleh para dosen atau karyawan serta mahasiswa di fakultas tersebut, sehingga hasil penelitian yang ditulis dalam bentuk artikel di jurnal akan memiliki pembaca yang jauh lebih banyak daripada laporan penelitian teknis resmi. Penelitian artikel menggunakan sistematik tanpa angka ataupun abjad sebagai berikut: judul, nama penulis, sponsor, abstrak atau kata kunci, pendahuluan, metode, hasil, pembahasan, kesimpulan dan saran, serta yang terakhir adalah daftar rujukan. Kemudian artikel non-penelitian. Istilah artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Artikel yang termasuk kategori artikel non-penelitian antara lain berupa artikel yang menelaah suatu teori, konsep, prinsip, mengembangkan suatu model, mendeskripsikan fakta atau fenomena tertentu, menilai suatu produk, dan masih banyak jenis yang lain. Karena beragamnya jenis artikel ini, maka cara penyajiannya di dalam jurnal sangat bervariasi. Penulisan artikel menggunakan sistematika tanpa angka atau abjad. Sebuah artikel non-penelitian berisi hal-hal yang sangat esensial, karena itu biasanya jumlah halaman yang disajikan tidak banyak, antara 10 sampai 20 halaman. Unsur pokok harus adalah dalam artikel non-penelitian dan sistematiknya adalah judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, pendahuluan, bagian inti, penutup, daftar rujukan. Kemudian makalah. Salah satu tujuan pokok penulisan makalah adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa topik yang ditulis dengan dilengkapi secara penalaran logis dan pengorganisasian yang memang perlu diketahui dan diperhatikan. Makalah yang merupakan salah satu jenis karangan ilmiah memiliki ciri atau karakter seperti berikut. Secara umum, ciri makalah terletak pada sifat keilmiahannya. Artinya, sebagai karangan ilmiah, makalah memiliki sifat objektif, tidak memihak, berdasarkan fakta sistematis dan logis, serta isi dan sistematika penulisannya sebagai berikut. Bagian awal terdapat halaman sampul, daftar isi, daftar tabel, dan gambar. Bagian intinya pendahuluan, latar yang berisikan latar belakang penulisan makalah, masalah atau topik yang dibahas, kemudian tujuan penulisan makalah. Kemudian setelah dari pendahuluan, lanjut ke teks utama. Setelah itu penutup. Pada bagian akhirnya adalah daftar rujukan dan lampiran. Itu pun jika ada. Selanjutnya ialah laporan penelitian. Laporan penelitian terbagi menjadi dua, kuantitatif dan kualitatif. Pada kuantitatif, laporan penelitian disajikan secara lugas, objektif, dan apa adanya. Isi pokoknya adalah apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, hasil-hasilnya, serta simpulan penelitian
Sistematiknya sebagai berikut. Pada bagian awal terdapat hal-hal yang termasuk dalam bagian awal adalah halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, serta daftar lain. Pada bagian intinya terdapat bab 1 pendahuluan, kemudian latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, asumsinya, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, serta definisi istilah atau definisi operasional. Pada bab 2 kajian pustaka, serta pada bab 3 berisikan metode penelitian, rancangan penelitian, populasi dan sampel, instrumen dan penelitian, pengumpulan data, serta analisis data. Pada bab berikutnya, bab keempat adalah hasil penelitian yang berisikan deskripsi data serta pengujian hipotesis. Kemudian pada bab 5 pembahasan, di situ yang menjelaskan inti-inti dari penelitian yang dilakukan. Serta pada bab 6 penutup berisikan kesimpulan dan saran. Pada bagian terakhir ialah daftar rujukan dan lampiran-lampiran yang akan disertakan. Berikutnya ialah laporan penelitian kualitatif. Pada laporan penelitian kualitatif haruslah mampu memberikan gambaran yang lumrah, yang utuh dan konseptual tentang topik yang diteliti. Terdapat 3 model format yang dapat digunakan dalam menulis laporan penelitian kualitatif, yaitu format tetap, format tetap, dan kedua format bebas. Pada bagian awal, halaman sampul, halaman judul, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran. Serta pada bagian inti terdapat alternatif format pertama, format tetap 1, yaitu bagian bab 1 pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang, fokus kedua fokus penelitian atau rumusan masalah, yang ketiga tujuan penelitian, yang keempat landasan teori, dan yang kelima kegunaan penelitian. Serta pada bab kedua metode penelitian, yang pertama pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran penelitian, lokasi penelitian, sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan tahap-tahapan penelitian. Pada bab 3 paparan data dan temuan penelitian. Pada bab 4 pembahasan, serta pada bab 5 adalah penutup. Pada alternatif kedua, format tetap 2 ialah pada bab 1 terdapat pendahuluan, konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian atau rumusan masalah, serta tujuan penelitian, kegunaan penelitian. Serta pada bab 2 adalah kajian pustaka, metode penelitian, paparan data temuan penelitian, serta pembahasan dan penutup. Pada alternatif ketiga, format bebas ialah pada bab 1 pendahuluan, yang pada bab 2 yang memuat hasil-hasil penelitian yang diperoleh, judul dan isi masing-masing bab disesuaikan dengan topik dan hasil penelitian, termasuk pembahasannya. Namun pada bab 1 pendahuluan ada terdapat konteks penelitian atau latar belakang, fokus penelitian dan rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian, dan landasan teori. Serta pada bagian terakhir, pada bagian ini termuat daftar rujukan dan lampiran-lampiran. Terima kasih atas penjelasan dari materi bab 3 tentang artikel, makalah, dan hasil laporan ilmiah, hasil laporan penelitian.